Oke, kembali lagi dengan kita di 100,9 Aswaja FM, menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Serambi Pelajar, ruang hangat tempat kita pelajar Nahdlatul Ulama berbagi cerita, inspirasi dan pemikiran. Oke. Jadi pada malam hari ini, pada podcast kali ini kita akan membahas yang paling dekat dengan diri kita, yaitu tentang diri kita sendiri dan juga tentang masa depan kita. Nah, berhubung saya sendiri ini seorang Gen Z, jadi diri kita ini adalah seorang Gen Z. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang Gen Z dengan ekspektasinya yang kadang bisa dibilang di luar nurul ya teman-teman. Nah, pas banget dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu ekspektasi Gen Z tinggi. Mari kita memahami realita tanpa luka. Oke. Tema yang cukup menarik ya untuk malam hari ini. Siap, benar. Oke. Jadi untuk malam hari ini, untuk membahas tema kita yang cukup ekstrim ini, kita akan ditemani dengan seseorang yang luar biasa, tapi juga biasa-biasa aja, tapi luar biasa gitu ya. Kita bersama dengan rekan Zainul Mukorobin. Oke. Ya, selamat malam rekan kita Alvina. Ya, selamat malam. Oke. Sebelum kita jauh ke tema kita, boleh perkenalkan diri dulu. Sebelumnya selamat malam ya kepada teman-teman yang mendengarkan dan juga melihat live YouTube pada malam hari ini juga terkait podcast Serambi Pelajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainul Mukorobin. Alamat dari Sukosari, Babatan Ponorogo, dan sekarang menjabat sebagai Ketua PAC Ibnu Babatan. Hokage. Iya. Hokage-nya Babatan. Kecamatan. Iya, Hokage-nya Babatan. Iya. Berhubung rekan Robin ini sudah menjadi ketua, pastinya punya kesibukan-kesibukan lain ya, yang cukup harus kita ketahui dulu sebelum kita lanjut ke hal yang lain. Okay. Jadi boleh dijelaskan dulu, selain jadi Hokage-nya Babatan nih, rekan Robin ini kesibukannya ngapain aja sih? Iya, setelah saya menamatkan studi S1 saya di IAIN Ponorogo ya waktu itu di tahun 2024. Sekarang yang iya. Sekarang untuk kegiatan saya dimulai dari pagi hari hingga siang hari itu di SD Sukosari. Linear sekali. Ya. Di situ, terus kalau sore itu kegiatan saya itu bisa ke berkebun ya, ke sawah ya, di sawah, terus kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Dan lanjut di malam hari itu biasanya itu sering-sering kumpul dengan teman-teman, mulai membahas kegiatan, rapat bersama-sama, ngopi. Nah, itu yang paling penting sih. Iya, itu yang paling penting juga. Gen Z itu nggak lepas dari ngopi. Ya. Stres dikit ngopi. Iya, stres dikit ngopi. Double sedikit ngopi. Iya, ngopi. Solusi. Yes. Jadi berhubung pemateri dong. Berhubung kita ditemani dengan rekan Zainul Mukorobin yang kebetulan juga Gen Z nih, ya kan? Saya sendiri juga Gen Z. Menurut rekan Robin sendiri ini Gen Z itu apa sih? Oh iya, untuk definisinya ya, definisi secara simpel dan juga mudah dipahami, untuk Gen Z itu adalah suatu generasi yang lahir di tahun 1997 hingga 2012. Nah, itu. Yang poin penting di situ itu menjadi sebuah definisi yang paling simpel. Dan dari Gen Z itu sendiri kan sebenarnya ada pengertian lain sesuai dengan aspeknya. Yang pertama itu ada karakteristik. Kalau secara karakteristik di Gen Z itu sendiri kita melihat sebagai diri kita sendiri juga ya, karena berkacamata dari kita ini pribadi ya, sebagai pelaku generasi Z ini. Nah ini kalau secara karakter Gen Z ini tergolong karakter orang atau generasi yang pertama kali mengenal tentang teknologi. Karena kalau kita melihat secara dalam ya, kalau kita belajar ke sejarah masa lalu itu kan masa perkembangan teknologi mulai pesat itu di sekitar tahun 2000-an. Nah, ini kita sebagai pelaku
teknologi, maka dari itu ini sebagai karakter yang menjadi sebuah poin penting untuk adanya Gen Z ini. Jadi Gen Z ini menjadi sebuah karakteristik tentang pertama kali orang atau generasi yang mengenal tentang teknologi itu sendiri gitu. Iya, benar sekali, yang saya approve juga ya kalimat-kalimat dari rekan Zaidul ini, karena ya emang di tahun-tahun kelahiran kita ya, ini saat akrab sekali dengan gadget yang harus kita telusuri, baik dari pemakaiannya, banyak-banyak aplikasi-aplikasi yang baru muncul, seperti TikTok ya. Perkembangannya media sangat pesat sekali. Nah, selain kita juga ikut dalam perkembangan teknologi, nah Gen Z ini juga punya problem tersendiri kayaknya ya. Iya, betul. Salah satunya yaitu soal ekspektasi. Ya kan? Nah, ekspektasi. Kalau melihat dengan kata-kata ekspektasi, kalau dari saya sendiri pelaku Gen Z ini cukup terlalu berat gitu ya. Jadi kalau dari rekan Zainul ini melihat kata ekspektasi, itu arahnya itu kemana sih kata ekspektasi ini? Iya, kalau dari saya sendiri ya, karena kita juga di tahap dimana kita di usia-usia yang sangat-sangat signifikan, karena di usia sekitar 20 tahun ke atas ya, ya usia yang produktif, usia yang matang, yang itu nanti bisa mempersiapkan masa depan ya, itu. Dan ketika kita membahas atau mengenal tentang diksi ekspektasi ini, saya rasa sendiri ya, karena ini juga menjadi pengalaman pribadi juga. Lagi-lagi pengalaman pribadi ya. Iya, kita berkacamata tentang diri kita sendiri juga. Ekspektasi itu kan sebuah harapan ya intinya, harapan besar kita kepada masa depan nanti. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, mimpi kita seperti apa, itu juga menjadi salah satu definisi ekspektasi itu sendiri. Dan ketika kita melihat arah dari ekspektasi itu, saya rasa dari teman-teman Gen Z ini ya, khususnya karena kita konteks temanya ekspektasi Gen Z yang terlalu tinggi ya. Karena terlalu tinggi ya. Karena kalau kita membahas ekspektasi yang terlalu tinggi itu mungkin dari teman-teman Gen Z ini masih belum memahami ya, belum memahami betul entah dari batasan ekspektasi itu sendiri, ataupun nanti apa yang ingin disajikan apakah bisa atau menjadi sebuah celaka untuk diri kita sendiri ya. Celaka ini dalam maksudnya ke kesehatan mentalnya ya, karena kesehatan mental ya. Karena kalau kita membicarakan Gen Z dan juga kesehatan mental ya, ini kan saling berkesinambungan, karena ya kembali lagi ketika Gen Z banyak berangannya tapi sedikit usahanya. Nah, ini kan jadi nggak balance ya. Iya, kurang seimbang juga lah. Ini bagaimana ini? Nah, ini seperti kita harus mengetahui batasan-batasan itu sendiri. Dan yang paling penting ya, kalau kita berekspektasi itu kita harus mengenal tentang diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus kita memahami. Kita analisis dulu. Sampai mana ya? Sampai mana kira-kira apakah kita bisa melewati suatu ekspektasi tersebut. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman Gen Z khususnya ya, saya harapkan ya itu kalau berekspektasi itu ya boleh, setinggi-tingginya boleh. Cuma kita juga harus tahu batasannya. Ya itu yang terpenting di situ sih, batasannya harus. Batasannya tahu. Oke. Poin pentingnya boleh berekspektasi tapi tahu batasan. Iya, kan? betul. Nah, kalau ekspektasi itu kan, kalau dari saya sendiri ya, keresahan saya sendiri kan, ekspektasi itu boleh dari diri sendiri, tapi ada juga nih ekspektasi dari orang lain. Nah, itu kan yang jadi PR kita itu kadang malah bukan ekspektasi kita sendiri, ya kan? Lebih ke orang lain berekspektasi pada kita. Oh, rekanita Alvina ini orangnya gini kayak gitu kan? Iya. Nah, yang jadi PR kita itu kadang-kadang malah memenuhi ekspektasi orang lain, benar nggak? Benar. Nah. Jadi ketika kita melihat apa yang diharapkan orang lain ya, tidak sesuai dengan harapan kita, karena ya kita itu kembali bahwasanya dalam berpikir dan juga melakukan suatu bentuk harapan-harapan itu, saya rasa itu juga menjadi poin penting untuk kita mengetahui bersama. Jadi harapan orang lain itu menjadi sebuah
motivasi kalau dari saya ya. Kalau dari saya sebagai motivasi saja. Hanya lebih ke motivasi iya, aja. sebagai dorongan supaya nanti apa yang diharapkan itu bisa berhasil. Cuma ketika apa yang diharapkan orang lain ke kita itu memang kurang pas dengan posisi kita. Karena yang lebih mengetahui tentang masa depan itu memang diri kita sendiri. Iya, itu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau omongan orang itu ya saya harapkan itu menjadi sebuah motivasi saja. Jangan sampai terlalu dibawa-bawa. Gitu ya? Iya. Jangan sampai terlalu distract karena kita harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita juga bisa melewati semua itu. Itu dia. Karena jadi beban tersendiri gitu loh, ekspektasi orang lain ini tuh. Iya. Saya rasa semua audiens Aswaja FM ini juga merasakan ekspektasi orang lain yang terlalu berlebihan kadang. Iya. Jadi kadang kalau kita punya harapan, ya kan, punya cita-cita, terus kadang ada distract dari orang lain yang memiliki harapan juga dengan kita. Jadi itu lebih baik kita jadikan motivasi aja. Jangan terlalu difikirkan kalau sekiranya tidak membangun diri kita, ya nggak sih? Betul. Jadi kalau sekiranya nggak penting-penting amat, ya udah cuekin aja. Iya. Apalagi ekspektasi yang sekiranya menurunkan grade kita, ya kan? Jadi lebih baik katanya rekan Robin ini jangan terlalu dihiraukan kayak gitu. Iya, betul. Seperti itu. Nah, terus kalau buat ini nih, mengetahui batasan diri sendiri. Oh iya. Itu caranya gimana sih? Ada tips nggak dari rekan Robin? Oh iya. Kalau dari saya ya, ketika kita melihat batasan ataupun sebuah capaian yang mungkin bisa kita lakukan, itu yang pertama yang pasti kita harus mengenal diri kita sendiri, yang nantinya itu menjadi sebuah dorongan ataupun menjadi langkah awal kita ini ketika berpikir dan juga melakukan suatu gerakan yang nantinya bisa bertambah baik, itu apakah ada suatu batasan yang mungkin tidak bisa kita capai. Nah, itu harus kita perdalami dulu tentang diri kita. Jadi itu menjadi poin penting untuk mengenal diri kita sendiri. Karena yang paling tahu tentang diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain, itu tadi. Ya, yang kedua itu kita harus mengetahui tentang potensi kita ya. Potensi kita menjadi sebuah itu bekal untuk melakukan langkah yang konkret, langkah yang strategis untuk kita bisa berjalan dan juga bisa melakukan ekspektasi itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak itu. Jadi potensi itu menjadi sebuah branding kita ya. Branding kita menjadi sebuah bekal kita untuk memberikan arah jalan kita ke depannya seperti apa nantinya gitu. Jadi yang penting itu 2 poin penting dari saya. Jadi harus tahu potensi diri ya. Iya, potensi diri. Iya, benar banget sih. Kalau kita udah tahu potensi itu ya bakal tahu dong harapan kita seperti apa. Iya, betul. Jangan sampai kita nggak tahu potensi diri kita, tapi kita sudah berharap yang lebih-lebih, ya kan? Iya. Itu yang sering dari Gen Z tuh. Apalagi kalau udah lihat tayangan TikTok, tayangan Instagram, tiba-tiba ada quotes yang sekiranya relate langsung posting ulang, langsung berharap sesuai dengan tulisan. Aduh, kayaknya jadi PR banget ya. Jangan mudah terdistract kayaknya ya. Iya, itu menjadi sebuah kalau menurut saya itu menjadi sebuah PR besar untuk Gen Z. Karena apa yang ada di media sosial itu tidak sesuai dengan realitas sebenarnya ya. Karena yang kita pandang, apa yang kita menjadi sebuah tujuan kita sesuai standar di TikTok itu, saya rasa itu sebuah pemikiran yang gagal. Maksud dari gagal itu sendiri, kita belum bisa memahami bahwasanya apa yang ada di media sosial itu adalah sebuah tayangan yang semu. Saya rasa seperti itu. Iya. Kita jangan sampai terlalu termakan dengan motivasi-motivasi yang ada di media sosial ya. Karena ya itu kita kembali lagi bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa perbaiki, itu yang mengetahui paling penting itu dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Jadi apa yang ada di media sosial itu tak rasa itu menjadi sebuah bisa menjadi sebuah motivasi. Cuma ketika kita terlalu berlebihan dalam menampilkan sebuah
tayangan motivasi, kata-kata inspirasi lah, itu tak rasa itu bukan poin yang tepat, karena kita menjadi apa itu, seperti sakau kepada kata-kata motivasi. Tidak ada sebuah usaha, cuma mengharapkan motivasi yang nantinya bisa-bisa kita hanya cuma pasrah saja, tidak ada usahanya gitu. Saya benci banget tuh Kenji yang kayak gitu, cuma bisa berharap aja, nggak ada aksinya, itu kayak kurang, kosong banget gitu nggak sih? Bullshit banget. Ya, jadi kalau kita mau berharap itu juga harus tahu realita kita sendiri dulu dong. Iya, ini yang paling penting. Jangan sampai kita nggak tahu realita kehidupan kita, ya kan? Iya. Terus mulai berharap, ya pasti ya luka yang didapat. Iya, betul. Iya. Karena apa ya? Ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita sesuai dengan realita kita, ya yang kita rasakan pastinya juga luka itu. Kalau kita tidak bisa memanajemen tentang konsep kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi yang paling benar itu ketika kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan, ya itu yang pertama kita harus bisa memanajemen tentang realita yang kita hadapi sebenarnya. Ya, kalau kita ingin berekspektasi itu kita harus mengetahui bagaimana apakah dari yang kita lakukan ini sudah pas, dan juga mungkin ada juga resiko gagal kita bagaimana ke depannya. Jadi ada dua planning lah. Kalau planning jadi kalau kita sudah di plan A, ekspektasi kita di plan A sudah gagal, sekiranya kita sudah berusaha, yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin dan sebanyak mungkin, effortnya sangat banyak. Lah itu kita juga harus memikirkan resiko yang kedua, itu yang plan B tadi, kita mau dibawa di mana. Jadi luka yang ada pada realita itu tidak selamanya kita rasakan, jadi cukup ada obatnya. Ada obatnya, cukup gagal di pertama saja. Selanjutnya kan kita juga ada plan lainnya gitu. Obatnya plan B itu tadi. Gitu. Seperti itulah. Karena ya kita kalau membicarakan realita itu mungkin ketika orang di usia awal atau di labil remaja pasti sangat sakit, labil-labilnya sangat sakit, karena kita menjadi karena kalau kita berbicara di tahapan usia remaja awal sekitar usia 13 sampai 16 tahun, ya itu menjadi usia yang sangat darah muda, ini darah muda dan membara-baranya. Semangat-semangatnya dia. Usia SMP SMA itu semangat-semangatnya, membara-baranya. Jadi di usia seperti itu mungkin pasti masih dalam tahapan merasakan yang namanya sakit hati, itu masih banyak putus pacar, putus cinta, langsung sakit hati, posting story lah, itu masih banyak, karena itu masih tahapan yang labil tahapan labil artinya masih maklum merasakan rasa sakit, belum tahu yang namanya plan B. Belum paham juga. Jadi sakit aja. Karena itu di usia muda memang seperti itu. Cuma kita ketika di usia mulai dari 17 tahun ke atas hingga 22 itu kita sudah mengetahui bagaimana kita harus manajemen diri kita sendiri. Itu untuk mencapai ekspektasi itu apakah sesuai dengan usaha kita atau kita hanya berekspektasi berangan-angan yang tinggi-tinggi tapi tidak ada usahanya sama sekali lah. Itu harus menjadi sebuah PR untuk kita semuanya. Itu menjadi yang poin penting. Jadi itu harus tahu di mana diri kita sendiri ini. Di mana diri kita, di mana letak potensi kita. Baru berekspektasi gitu ya. Iya, betul. Jangan sampai tiru-tiru orang lain lah ya. Kalau standar standar kita itu diri kita sendiri jangan sampai FOMO kalau kata anak sekarang. Jangan sampai FOMO mengikuti. Kalau FOMO nanti kan takut ketinggalan tren itu. Dibuang aja. Jangan sampai seperti itu teman-teman semua jangan seperti itu. FOMO sangat suatu penyakit. Nggak semua tren harus kita ikuti kita harus pintar-pintar memilih dan memilah karena kalau terlalu mengikuti tren itu saya kira bakal jadi bumerang buat diri kita sendiri. Takutnya tren ini terlalu
negatif atau terlalu tren yang nggak perlu diikuti, tapi karena kita FOMO, ya kan? Karena kita FOMO jadinya ikut-ikutan aja. Padahal dengan ikut-ikutan itu kita malah menjauhi ekspektasi kita sendiri, gitu loh. Iya. Takutnya kan seperti itu. Jadi pinter-pinterlah memilih memilih mana yang harus kita FOMO-in gitu. Iya, harus ada batasan itu tadi dari saya. Diri. Karena kalau kita berbicara FOMO juga ya kan, itu menjadi sebuah penyakit yang tak rasa itu menjadi sebuah penyakit. Kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Lagi. Tidak menjadi believe yourself orang-orang sekarang itu. Jadi itu sebuah penyakit kalau kata dari saya. Itu sebuah penyakit, jadi tolong dihindari FOMO itu. Karena tidak baik. Kalau FOMO ya cukup batas-batasnya lah ya. Kalau memang kita tidak bisa kalau tren itu kan ada yang positif, ada yang negatif juga tadi kan ya. Jadi ambil yang positifnya saja lah ya gitu. Kalau saya ngomong secara dari saya pribadi ya, itu sebenarnya kalau aku jujur saya jadi sebenarnya tidak ada aplikasi TikTok di HP saya. Aku yang bingung ya. Ini ganti agak lain ini, nggak ada TikTok di HP-nya. Aku benar-benar tidak punya aplikasi TikTok ya. Dan akun pun ya juga tidak punya aplikasi ya itu. Jadi ketika kita berbicara tentang FOMO, jadi saya membicarakan bagaimana menjadi diri kita sendiri itu. Dan itu saya rasa menjadi sebuah poin penting supaya kita nanti menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan diri kita sendiri-sendiri itu, sesuai versi diri kita masing-masing. Bukan seperti versi orang lain. Orang lain. Jangan seperti standarisasi di ikut-ikutan seperti artis ataupun influencer yang lainnya lah, itu bukan sebuah panutan menurut saya. Itu ya. Jadi jangan seperti itu. Itu menjadi sebuah kesalahan besar Gen Z sekarang. Kalau yang kita ikutin juga salah ya. Betul ya. Yang penting tahu potensi dulu. Kuncinya di potensi kita dulu, baru kita cari ekspektasi. Nah, kalau ini nih jadi PR penting juga nih. Kan ekspektasi kan ada dua ya tadi ya. Dari diri sendiri kita punya harapan, terus punya cita-cita, kayak gitu kan termasuk ekspektasi diri sendiri. Nah, tapi kan juga ada ekspektasi dari orang lain yang cukup penting untuk kita lakukan. Seperti contohnya ekspektasi dari orang tua kita. Nah, setiap orang tua pasti punya ekspektasi buat anaknya, pasti punya harapan buat anaknya. Ketika kita punya ekspektasi yang bertolak belakang mungkin ya sama orang tua. Kalau dari rekan Robin ini gimana sih cara kita menghadapinya? Karena takutnya dibilang durhaka ini kan cuma bahaya banget gitu loh ya. Jadi ketika membicarakan ekspektasi dari orang tua ya, itu kan menjadi sebuah kita harus saling menjaga komunikasi juga kepada orang tua, karena apa yang orang tua inginkan itu sebenarnya yang baik juga sebenarnya. Apa yang diceritakan orang tua sebenarnya baik, cuma ketika kita menuntut apa yang dikatakan orang tua, memang kadang itu kurang pas. Memang kadang kurang pas, terkadang juga pas, tapi usahanya yang harus dimaksimalkan. Effort banget ya. Kadang sampai tidak tidur malam lah, itu menjadi sebuah sampai tidur pagi. Ya itu ada yang salah lah di situ. Jadi bagaimana supaya kita bisa saling mengimbangkan dari ekspektasi orang tua dan juga ekspektasi kita sendiri, itu menurut saya ya solusinya itu yang penting kita menjaga komunikasi juga kepada orang tua, karena yang orang tua inginkan itu sebenarnya juga baik. Tapi ketika kita memberikan pilihan yang terbaik menurut kita sendiri ya, itu saya rasa dari orang tua ya, saya rasa itu dari orang tua juga setuju juga itu. Jadi kalau kita cita-cita orang tua itu kan pengennya, contoh kecil pengen jadi dokter, jadi dokter lah. Ketika kita sendiri pengennya jadi guru lah, itu kan menjadi timbal balik lah. Cuma ketika kita menjaga komunikasi, karena kita juga mengetahui kemampuan dan juga potensi kita bukan di dokter tadi ya. Jadi ya kita harus ngomong belak-belakan ya, karena yang
paling penting kita menjadi orang yang paling baik dan juga benar, itu yang paling penting sih. Baik dan juga benar gitu ya. Iya. Padahal itu. baik dan benar itu juga luas juga. Iya, jadi kalau cara menanggapinya tetap komunikasi ya nomor satu. Jangan sampai Betul. jangan sampai seorang anak atau seorang diri itu jadi gimana, seenaknya sendiri. Iya, karena tanpa komunikasi itu kan dipandangnya jadi seenak sendiri dong sama orang tua. Iya. Jadi Dan menjadi sebuah PR besar ya, karena apa yang orang tua inginkan dan juga yang kita inginkan itu berbeda. Ketika kita bertabrakan itu nanti kan biasanya pada diri kita sendiri menjadi sebuah kegundahan ya, atau dilema dalam diri sendiri, yang nantinya itu menjadi berujung-ujungnya nanti juga stres sendiri, depresi sendiri, dan itu kembalinya ke diri kita sendiri juga kan. Itu menjadi pilihan yang paling sulit sih. Khususnya untuk orang-orang yang usianya 20 tahun ke atas, 25 tahun. Nah, ini menjadi pilihan yang sangat sulit ya. Karena menjadi sebuah realita kehidupan ketika kita sudah stres dan juga depresi, itu yang hanya bisa mengelola itu juga diri kita sendiri. Iya. Dan mengelolanya itu juga harus bener loh ya. Nggak cuma sekedar stres ngopi, nggak ada solusi. Itu malah saya kira buang-buang waktu, buang-buang uang. Di ujung-ujungnya stres lagi. Apalagi yang namanya healing ya. Kadang temen-temen tuh stres menghadapi realita yang nubruk-nubruk ini. Iya itu. Tiba-tiba healing pulang-pulang uangnya habis, stres lagi. Healing berkedok self reward kan sangat buruk itu. Buruk ya. Katanya mau self reward tapi healing tapi uangnya juga habis, kan menjadi sebuah problem juga kembali kan. Jadi bukannya problemnya selesai mah nambah ini ya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengelola diri kita sendiri ya, saya rasa seperti itu. Jadi yang paling penting seperti itu, karena ketika kita sudah mengetahui tentang diri kita sendiri, saya rasa arah yang kita lakukan itu pastinya sudah pas. Insya Allah benar ya, dan juga benar. Itu dari saya itu sih. Jadi udah terjawab ya, bagaimana kalau kita menghadapi ekspektasi yang tinggi-tinggi itu. Jadi jangan, bukan nggak boleh ya tadi, bukan nggak boleh kita berekspektasi, cuma juga harus tahu potensi dalam diri. Jadi dan untuk mengetahui potensi itu sendiri kan juga perlu tahapan yang pas ya. Jangan sampai di umur 17 tahun, di umur 16 tahun udah merasa potensinya ini. Karena itu kan masih umur labil itu tadi loh. Jadi usia labil. Masih usia labil. Takutnya nanti lulus SMA nggak sesuai lagi kayak gitu. Ya, sangat sulit sekali jadi menentukan potensi yang dalam diri. Seperti itu. Beli. Jadi kalau biar tidak menyebabkan luka, ya realita itu harus kita terima. Dan juga kita usahakan nggak sih? Iya benar. Realita itu bisa kita usahakan kok. Harus tetap diusahakan ya, sebaik mungkin apa yang kita hadapi ya, ataupun realita pada diri kita sendiri itu kan menjadi sebuah kodok-kodar. Jadi kalau secara agama seperti itu kan. Jadi sebuah takdir yang tetap harus kita jalankan. Jangan sampai realita itu menjadi sebuah halangan, sebuah halangan untuk kita bisa berkembang. Karena ini sebuah bagaimana kita bisa mengatur pola pikir kita supaya nanti bisa mengembangkan diri kita sendiri dengan melewati realita-realita yang ada seperti itu. Karena ketika kita sudah mengetahui realita kita dan juga stres, itu kan yang menjadi dampak negatifnya juga diri kita sendiri yang menerima. Jadi kita juga harus bisa mengelola stres sih, saya rasa ya. Karena ketika kita bisa mengelola stres itu, kita bisa lebih tambah upgrade kembali diri kita, bisa lebih baik kembali ketika kita bisa mengelola stres. Dan tak rasa ya, ini ada beberapa tips-tips penting. Dapat tips kita. Yang pertama untuk bisa mengelola stres ya, karena perlu banget nih. Ya, karena kita bisa memperbaiki diri kita sendiri itu dengan mengelola stres menjadi sebuah poin penting. Yang pertama itu kita
harus bisa mengelola emosi diri kita sendiri. Kita harus bisa mengenal diri kita sendiri dengan cara yang tadi, mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri kita sendiri seperti apa sih caranya? Itu dengan cara kita terus berintrospeksi ya, muhajah ya, tentang diri kita. Saya itu sebenarnya katanya orang kok seperti ini memang bener gak sih? Nah, yang bener kan? Yeah. Kita cross check ke diri sendiri ya. Introspeksi itu paling penting ya. Poin pentingnya di situ. Jadi mengenal diri kita sendiri supaya bisa mengelola emosi kita. Tuh yang pertama ya. Yang kedua itu menurut saya ya itu menjadi poin penting ketika Gen Z ini bisa bergerak. Bergerak itu aktif. Aktif loh ya, jangan bergerak tempat. Iya. Aktif. Saling intinya aktif. Bagaimanapun entah itu aktif di organisasi, aktif bergerak ataupun olahraga. Nah, itu kan juga menjadi sebuah tahapan supaya kita bisa terhindar dari stres itu sendiri. Jadi kalau di aktif itu sebuah gambaran global ketika kita kalau stres yang negatif ya, stres negatif kan mohon maaf ya, mungkin ada yang merokok ya, itu jadi sebuah alat untuk penyalurannya. Iya, stres rokok lah. Tapi kalau kita penyaluran stresnya dengan hal-hal yang positif ya, contohnya aktif di kegiatan ya, terus balik olahraga, terus masih banyak lagi lah, itu menjadi sebuah tahapan supaya kita bisa mengelola stres dan juga tambah lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga ya, ini menjadi sebuah ancaman karena kita stres ya, ini menjadi penyebab stres yang paling penting itu adalah kurang tidur. Kurang tidur ini para kurang tidur ini generasi Z ini yang suka ngopi sampai malam hingga lupa tidur malam, nerima freelance sebanyak mungkin. Waduh, itu sangat-sangat bahaya. Jadi tidur malam itu sangat penting. Jadi harus kita bisa kelola supaya bisa manajemen lah ya, karena kita manajemen diri kita sendiri kan juga bisa kan, pastinya. Iya, karena ketika kita tidak tidur, kurang tidur, nah itu menjadi sebuah penyebab utama kita tambah stres malah gitu. Mata panda, terus setelah itu tubuh tidak sehat, nah itu kan menjadi sebuah gejala awal terjadinya stres. Kalau kata teman-teman ringkih. Iya, ringkih ya, benar, ringkih, boyokan lah itu menjadi sebuah PR ya. Harus ini menjadi sebuah poin penting sebagai para aktor ya, pelaku-pelaku yang sering-sering begadang ya. Itu tidak baik. Karena kalau saya dengar juga nih, bergadang atau nggak tidur malam, kalau nantinya dibales tidur di pagi gitu ya, itu sama aja gitu. Iya, sama enggak karena nggak bisa diganti gitu loh tidur malam ini tuh. Tidak bisa diganti karena waktu tidur malam itu ya, itu waktu yang paling tepat. Kalau saya kemarin tanya ke teman saya ya, itu waktu yang paling tepat, itu racun di tubuh kita itu keluar ya. Toksik. Iya. Toksik beneran guys. Iya. Dalam diri kita itu bisa diturunkan metabolisme tubuh kita, bisa dikelola. Itu waktu tidur malam ya. Kalau tidur pagi itu kurang pas dan juga tidak baik. Tidur pagi itu bukan solusi buat kalian yang nggak tidur malam. Iya. Jadi ini ya, tidur ini juga cukup penting. Walaupun saya sendiri juga sering begadang ya. Jadi cambukan buat diri sendiri. Saya disindir habis-habisan sama. Mohon maaf. It's okay, cuma emang perlu digarisbawahi tidur malam ini. Soalnya ya karena Gen Z ini suka freelance yang berlebihan kadang. Iya, sampai nggak tahu diri. Nggak tahu diri itu maksudnya nggak tahu batasan diri itu tadi ya. Jadi 24 jam ini saya kira cukup lah buat kalian ini memaksimalkan aktivitas kalian. Terutama tetap dikasih bagian buat tidur gitu loh. Iya, ada jangan waktu kok 24 jam terus kita non-stop. Betul. Jadi harus ada waktu buat istirahatnya, terutama di malam ya. Iya, istirahat malam adalah poin pentingnya. Ya. Itu. Jadi mungkin untuk malam ini saya kira pembahasan kita terkait dengan ekspektasi, terkait dengan Gen Z, ekspektasi tinggi, dan bagaimana tips-tips untuk menghadapi realita yang cukup
ekstrim ini ya. Iya. Cukup ekstrim dan sering sekali menyebabkan luka. Iya, betul sekali ya. Saya kira sudah cukup ya. Dan boleh kalau saya berkesimpulan. Iya. Nah, di podcast kali ini teman-teman Gensi itu boleh sekali berharap ya, tapi harus tahu batasan diri, harus tahu potensi dalam dirinya. Jadi jangan sampai teman-teman berharap tanpa mengetahui potensi-potensi yang ada dalam diri. Karena nanti sebab dari ekspektasi ini bakal berujung di luka itu tadi. Siapa sih yang mau dapat luka gitu? Nggak ada dong, nggak ada dong. Harus disembuhkan, kalau sudah terluka harus disembuhkan. Nah itu, dan yang bisa menyembuhkan bukan kopi guys, bukan begadang kayak gitu ya. Yang bisa menyembuhkan itu juga diri kita sendiri dengan poin B itu tadi. Jadi kalau nanti ekspektasi kalian sekiranya tidak berhasil atau yang tadi di luar ekspektasi gitu ya, di luar Nurul, jadi kita harus punya plan B buat menyembuhkan luka yang nggak terjadi. luka yang kita terima ini. Jangan sampai kita pasrah karena kalau kita udah pasrah ya udah selesai dulu. Jadi kuncinya itu ya dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita termakan juga oleh ekspektasi orang lain yang nantinya bakal membunuh diri kita sendiri, ya kan? Jadi kalau sekiranya ekspektasi itu di luar dari genggaman kita, ya kan? Di luar dari kekuatan kendali diri kita, ya boleh dong kita skip kayak gitu ya. Boleh kita skip karena takutnya yang itu yang menyebabkan luka, dan luka terbesar itu biasanya dari orang lain. Nggak mungkin diri sendiri melukai diri sendiri dong. Jadi mungkin cukup itu ya dari kita berdua pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih buat narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali ternyata ya. Nggak biasa-biasa banget ini, sangat luar biasa. Saya saja sampai tersentil gara-gara begadang. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Sama-sama rekanita, karena berbagi ilmu lah di sini ya. Iya. Nggak semuanya kita dapat di meja belajar ya kan. Ada juga yang kita dapat dari realita-realita kehidupan. Betul. Iya kayak gitu. Mungkin malam ini cukup sekian dari kita, dari saya. Dan kalau dari saya apabila ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang mungkin sekiranya asbun buat kalian ya. Jadi saya mohon maaf dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.